Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NPM 3062056227. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat RPP. Nah, teman-teman, langsung saja simak video berikut. Yang pertama itu adalah satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, dan pembelajaran dibuat sesuai dengan rencana pembelajaran, alokasi waktu, disesuaikan dengan jadwal, kegiatan, dan jumlah kegiatan pembelajaran harus dikali 35 menit berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Seperti contoh yang saya berikan. Satuan pendidikannya yaitu dengan SDN 6 Balabatu. Kelas atau semester kelas 4 semester 2. Temanya cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1, alokasi waktu 6 kali 35 menit. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak perlu dibuat sendiri, melainkan bisa dikutip dari buku guru. Tujuan pembelajaran pada guru sudah lengkap memuat audience, behavior, connotation, dan target. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati dan konduksi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar, tahapan siklus hidup hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema sikap makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Contoh 1, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Penjabaran, audiens, siswa. Behavior, mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Connotation, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Degree, dengan benar. Audiens yang diharapkan belajar. Behavior, kemampuan yang diharapkan. Connotation, dalam keadaan tertentu yang mampu membuat siswa memiliki kemampuan. Degree, tingkat kemampuan yang diharapkan. Yang ketiga ada langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku guru. Guru harus mampu memangkas atau mengembangkan langkah-langkah pembelajaran tersebut sehingga singkat dan jelas tanpa menghilangkan makna pembelajaran. Buku siswa dapat diperlukan untuk memudahkan guru untuk memangkas atau mengembangkan langkah pembelajaran. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan pembuka. Pertama, siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang berbagai pekerjaan yang menjadi cita-cita, antara lain menjadi seorang guru, arsitek, dokter hewan, penyanyi, dan pilot. Yang kedua, guru mengatakan kegiatan ini dengan judul tema cita-citaku dan judul subtema aku dan cita-citaku. Yang ketiga, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus keterkaitan siswa tentang
topik cita-citaku. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Apakah kamu memiliki cita-cita? Dan apakah cita-cita kamu? Nah, dari contoh gambar di atas, langkah pembelajaran pada buku, siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang berbagai pekerjaan yang menjadi cita-cita, antara lain menjadi seorang guru, arsitek, dokter hewan, penyanyi, dan pilot. Langkah pembelajaran pada RPP, guru memberikan siswa apresiasi berkaitan dengan gambar pada halaman 1 dengan memberikan pertanyaan, apakah anak memiliki cita-cita? Langkah-langkah pembelajaran dijabarkan menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru dapat mengkelompokkan setiap kegiatan dengan pedoman pada Pendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Peraturan tersebut memuat. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib A. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta diskusikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Yang C. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang D, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang E, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pembelajaran, memilih pendekatan tematik dan atau tematik terpandu dan atau saintifik dan atau inquiry dan menyingkapkan discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Project based learning disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi A. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. B. memberikan umpan baik terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir D, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Langkah-langkah yang keempat ada penilaian pembelajaran. Menurut Pendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian ontientik atau ontientic assessment yang menilaian kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan diakhiri satuan pembelajaran dengan menggunakan metode dan alat. Tes lisan atau perbuatan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan langkah-langkah membuat RPP? Semoga mengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.